Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya bahwa Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, berita yang paling populer menjadi trending topics dalam minggu-minggu ini adalah keluarga Akititio dari Palembang yang menyumbang untuk mengatasi pandemi COVID-19 2 triliun. Orang lalu banyak bertanya siapa dia, bagaimana dia. Dan Dr. Darmawan yang menjadi dokter sepanjang dia hidup memberi kesaksian bahwa orangnya sederhana, rendah hati, selalu pakai baju putih, dan tidak mau
dikenal. Perasaan kita kalau biasa-biasa saja, barangkali ada yang perlu dikoreksi dalam diri kita. Banyak orang yang meninggal belum waktunya karena pandemi. Banyak orang yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Masih ada orang yang sehebat keluarga Akititio. Ada perasaan bangga, ada perasaan kagum, ada perasaan orang ini luar biasa, di mana banyak orang menggenggam erat apa yang ia miliki. Dia memberi. Di mana banyak orang menyalahkan pemerintahan Jokowi, ada orang yang mendukungnya. Saya sendiri sangat mengagumi dan percaya Tuhan masih mengutus orang-orang yang murah hati dan baik dalam hidup ini. Hanya dari pihak kita sebenarnya harus kompak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keluarga Akititio menjadi trending topik, menjadi populer karena dia memberi. Yesus pun menjadi trending topik, menjadi populer karena juga memberi. Minggu yang lalu ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Karena dia menjadi populer, menjadi trending topik, banyak orang mencari dia. Hari ini banyak orang mencari dia. Mencari dia sampai di Kapernaum, dan orang-orang banyak itu menemukan dia di pantai seberang. Seperti dikisahkan pada hari Injil minggu yang lalu, mereka adalah orang-orang yang ingin menjadikannya raja karena mampu memberi makan banyak orang. Tetapi Yesus menyingkir dari mereka. Umat Allah yang terkasih, dalam Injil Yohanes, tindakan-tindakan Yesus yang membuat orang terkesan, kagum, disampaikan sebagai tanda. Seperti pemberian keluarga Akititio yang memberi 2 triliun, sebenarnya sebuah tanda. Juga pengadaan Yesus dengan 5 roti 2 ikan adalah sebuah tanda. Begitulah pemberian makan bagi orang banyak yang dikisahkan dalam Injil minggu yang lalu, Yohanes bab 6 ayat 1-5, kini dibicarakan sebagai tanda. Bukan hanya sebagai kegiatan amal kasih, bukan kegiatan mujizat begitu saja. Dalam hidup kita banyak mengenal tanda-tanda. Dalam gereja juga banyak simbol-simbol, tanda-tanda. Di pemerintahan, di mana kita hidup, tempat kerja kita, juga ada lambang-lambang dan tanda-tanda yang mengungkapkan jauh lebih besar di balik tanda-tanda dan simbol-simbol itu. Tanda menghadirkan kenyataan atau pesan yang bukan tanda itu sendiri. Yesus memberi makan orang banyak, yang hendak disampaikan bukanlah terutama kebesaran hati atau kedermawanan atau kekuasaannya, melainkan penghadiran kembali pengalaman nenek moyang mereka dulu dalam bacaan pertama tadi. Diberi makan oleh Tuhan setiap hari
roti yang turun dari surga, mana. Dan mana itu sebagai bekal perjalanan di padang gurun menuju ke tanah terjanji. Dalam ungkapan iman umat perjanjian lama, pemberian makanan dalam wujud mana dari langit itu kini ditampilkan sebagai cara Tuhan tetap menyertai umat yang telah dibawanya keluar dari tempat perbudakan di Mesir dan dipimpinnya berjalan ke tempat yang disediakan bagi mereka. Pemberian makan orang banyak oleh Yesus hendak menampilkan kembali pengalaman umat perjanjian lama. Tetapi mereka hanya sampai kepada urusan perut, kenyang begitu saja. Mereka belum dapat melihat Dia sebagai utusan Allah yang hendak menyertai mereka. Mereka belum bisa melihat dalam diri Yesus sebagai penanda Allah mau menebus umat manusia. Dalam peristiwa memberi makan orang banyak, Yesus ditampilkan sebagai pembawa mana surgawi. Penyataan Tuhan menyertai mereka. Dialah makanan yang menopang orang dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan. Itulah tanda simbol yang ditampilkan oleh Yesus dan diajarkan kepada kita sore hari ini. Kini Bapa yang ada di surga memberi kehidupan kepada umat dalam wujud kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka. Ia tampil sebagai kenyataan hadirnya Allah di tengah umat untuk membawa mereka ke akhir perjalanan. Dan itu sekarang kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang zaman sekarang, cerita pemberian mana dalam bacaan pertama dan kisah Yesus menggandakan roti dapat dihayati sebagai tanda Allah menyertai orang beriman dan membiarkan iman itu bekerja menjadi bagian hidup kita. Mari kita menghormati tanda-tanda Allah dalam bentuk apapun sebagai lambang simbol penyertaan Allah dalam hidup kita. Tanda yang paling sempurna adalah Ekaristi, roti yang turun dari surga. Yesus sendiri yang dipersembahkan, dipecah-pecah, lalu dibagi sebagai perjalanan menuju surga. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita. Kehadiranmu